Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Pembelajaran 5 sekarang. Ini adalah halaman 139 ya. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Ya, link dari playlist ini ada di bawah ya, di kolom deskripsi, atau langsung saja tap di channel. Nah, video-video ini dapat dilihat di playlist ini, kelas 4 buku tematik. Oke. Pembelajaran 5. Lihat apa yang ada di gambar. Ya, di sini adalah penebangan hutan secara liar. Akhirnya hutan menjadi gundul, ya, penebangan liar. Di sini hutan gundul. Oke. Nah, ayo mengamati. Amatilah ilustrasi dua gambar di atas. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Coba jelaskan perubahan lingkungan alam yang tampak pada gambar di atas. Ya, setelah mengalami penebangan hutan secara liar, penebangan hutan secara liar, maka hutan akan gundul. Menurutmu apa yang menjadi penyebab dan apa yang menjadi dampak dari perubahan alam di atas? Ya, yang menjadi penyebab adalah penebangan hutan secara liar. Hutan secara liar. Dampak hutan gundul, tumbuhan boleh jadi akan punah, ya, tumbuhan ya punah, tumbuhan tertentu mungkin ya, tertentu akan punah, terutama yang endemik yang nggak ada di daerah lain, ya, hewan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan. Tempat tinggal dan sumber makanan. Ya, jelaskan dampak yang ditimbulkan akibat dari perubahan tersebut. Ya, dampak pada lingkungan. Ya, jadi dampak secara langsung adalah dampak tumbuhan tertentu punah, hewan kehilangan habitat, ya, kemudian akan mudah terjadi tanah longsor dan erosi, mudah terjadi bencana mungkin itu erosi, banjir, ya, atau tanah longsor atau kekeringan. Ya, alam sudah kehilangan kemampuan untuk untuk mensupport atau mendukung kehidupan lagi. Ya, carilah informasi dan data tentang contoh-contoh perubahan alam yang disebabkan karena aktivitas manusia melalui tulisan pada buku, majalah, surat kabar, atau artikel-artikel di internet. Ya, pemanasan global atau global warming, perubahan iklim dan cuaca yang terjadi secara teratur sebelumnya. Kemudian sekarang perubahan iklim dan cuaca tidak menentu, suhu bumi cenderung meningkat. Faktor penyebabnya adalah memanasnya suhu bumi yang diakibatkan adanya kerusakan lapisan ozon. Bukan ini ya, kalau lapisan ozon itu terpapar sinar ultraviolet sebenarnya. Jadi memanasnya suhu bumi ya bukan ini, karena adanya efek rumah kaca. Kalau lapisan ozon ini nanti ya
Lapisan ozon itu adalah kita terpapar ultraviolet ya negatif. Ya, jadi contoh lain adalah ini efek rumah kaca ya. Jadi di sini salah. Contoh perubahan adalah lubangnya lapisan ozon. Lapisan ozon atau O3, lubangnya lapisan ozon atau O3 ya. Nah, keadaan sebelumnya lapisan ozon menyelimuti seluruh bumi. Lapisan ozon menyelimuti bumi. Ya, sekarang ada beberapa bagian yang lubang, ada beberapa bagian lubang. Ya, faktor penyebabnya ya keadaan sekarang, keadaan sebelumnya lapisan ozon, faktor penyebabnya adalah ini lapisan ozon terkikis atau bereaksi dengan gas tertentu ya, lapisan pencemar, lapisan ozon bereaksi dengan gas pencemar, misal freon ya, freon untuk AC itu ya, dampak negatif ya. Nah, di sini kalau ini naiknya permukaan laut karena mencarinya es di kutub ya, petani yang gagal panen karena musim tidak menentu. Kalau ini banyak orang terpapar ultraviolet dan terkena kanker. Banyak orang terpapar ultraviolet UV dan terserang kanker kulit. Nah, kemudian contoh perubahan adalah ini ya, contoh perubahan banjir lah ya, contoh perubahan adalah banjir ya. Kalau dulu keadaan sebelumnya jarang terjadi banjir bandang, banjir yang sangat besar itu jarang ya. Sekarang kok lebih sering, keadaan sekarang sering banjir bandang itu banjir yang sangat besar ya, kayak yang terjadi di kemarin di Kalimantan itu ya. Faktor penyebab hutan gundul ya, terus alih fungsi hutan ya, akibatnya apa ya, sering terjadi banjir yang sangat besar, sering banjir bandang ya, banjir besar tidak tanggung-tanggung sampai beberapa kecamatan terendam kemarin itu ya. Itu gara-gara ini rusaknya lingkungan ya. Selain itu juga termasuk efek rumah kaca global warming, ketidakteraturan musim ya. Kemudian apalagi contoh perubahan ini adalah selain pemanasan global, lapisan ozon yang terkena sampah plastik ya, masalah sampah, penumpukan sampah bukan sampah plastik ya. Atau mungkin ini aja kualitas langkanya air bersih ya, langka air bersih
Nah, ini isu yang lebih enak untuk dibahas. Langkah air bersih, ya keadaan sebelumnya ya air bersih mencukupi, air bersih mudah ditemukan, mudah ditemukan. Ya sekarang air bersih susah, ya air bersih susah ditemukan, sungai-sungai kotor, terus sumur-sumur juga asin ya. Ya, air bersih bersih semakin langka. Ya. Kemudian faktor penyebab adalah rusaknya lingkungan, rusaknya lingkungan. Ya, terutama kelestarian hutan yang terganggu. Ya, kelestarian hutan alam terganggu. Ya, dampaknya negatif lagi-lagi ya. Dampak negatifnya sumber air banyak yang ini asin ya. Ya, sumber air semakin susah ditemukan, terjadinya bencana kekeringan ya, sumber air bersih susah ditemukan, air bersih susah ditemukan. Dulu waktu Pak Ali kecil, Pak Ali itu tidak percaya kalau air minum itu lebih mahal dari bensin, tidak percaya sama sekali. Ya, sekarang iya, ya kadang-kadang air minum kemasan itu dijual lebih mahal loh daripada bensin. Ya, saya pernah lihat di minimarket itu, kemasannya bagus sih memang, ya terbuat dari kaca gitu. Tapi kan kalau dijual lebih mahal dari bensin itu kayak nggak masuk akal gitu loh. Itu kan air gitu. Jadi sesuatu yang dulu saya anggap nggak masuk akal, nggak mungkin terjadi, sekarang terjadi. Sumber daya alam baik yang bisa diperbarui maupun yang tidak, jika digunakan cara terus menerus akan habis. Ya, pemanfaatannya harus dilakukan secara hati-hati dan bijaksana. Sumber daya alam yang kita miliki harus dilestarikan. Kita tidak boleh memanfaatkannya secara sembarangan. Jika sumber daya alam tersebut rusak bahkan habis, kita akan terancam bencana. Hal ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Melestarikan lingkungan merupakan hal yang wajib dilakukan. Agar sumber daya alam tepat lestari, kita harus melakukan usaha-usaha sebagai berikut. Ya, penghematan bahan bakar dan listrik, penggunaan energi alternatif misalnya energi matahari dan energi air, penanaman kembali hutan-hutan yang gundul atau reboisasi, melakukan pembibitan jenis tanaman unggul, melakukan daur ulang bahan bekas, tidak membuang sampah atau limbah ke wilayah perairan baik sungai, danau maupun laut. Kelihatannya laut luas, tapi laut juga semakin banyak sampahnya loh ya. Tidak menebang hutan secara sembarangan. Kita harus melakukan tebang pilih. Artinya kita hanya menebang pohon-pohon yang sudah berusia tua dan setelah menebang langsung menanam dan menggantikannya dengan pohon yang lebih muda ya. Tidak menangkap ikan dengan menggunakan racun, listrik dan bahan peledak. Ya. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu apa akibat jika kita menebang hutan sembarangan. Ya. Akan hutan bisa menjadi gundul, hutan bisa menjadi gundul, ya, dan bencana akan menyusul, ya, dan serangkaian bencana akan menyusul. Bencana akan menyusul kalau hutan itu gundul. Ya, kumpulkan informasi dari buku, koran, majalah atau artikel tentang usaha-usaha pelestarian sumber daya alam, misalnya reboisasi. Ya, mungkin usaha-usaha pelestarian sumber daya alam yang mencari sumber energi alternatif, sumber energi alternatif. Ya, terus kampanye tentang pelestarian alam. Ya,
Buatlah uraian singkat tentang akibat buruk apabila tidak melakukan pelestarian sumber daya alam. Apabila sumber daya alam tidak kita lestarikan, alam tidak kita lestarikan dan rusak, maka alam akan kehilangan daya dukung untuk kehidupan. Alam kehilangan daya dukung untuk menyangga kehidupan, menyangga kehidupan. Artinya semua makhluk hidup bisa jadi binasa, ya kan? Jangan sampai itu terjadi. Memandang alam, ini adalah lagu. Mungkin dalam video lain akan saya sisipkan ya, tidak sekarang, biar videonya tidak terlalu panjang juga. Nah, kita baca liriknya, fokus baca liriknya saja, ya. Kita baca liriknya. Memandang alam dari atas bukit, sejauh mataku lepaskan, sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit, gunung menjulang berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Luar biasa lagunya. Ya, apa yang kita bayangkan saat menyanyikan lagu itu? Keindahan alam. Ya, maksud dari lagu memandang alam adalah kita coba artikan pelan-pelan ya. Maksudnya apa? Di situ penyanyi memandang alam dari atas bukit ya. Alam kelihatan begitu indah ya. Di situ penyanyi memandang alam dari kaki bukit yang begitu indah, begitu indah dan asri ya, yang begitu indah dan lestari ya. Itu dia sangat mengagumi hal tersebut, sangat mengagumi hal tersebut ya, keindahan alam ya. Oh, indah pemandangan, itu menunjukkan kekaguman ya. Gunung menjulang berpayung awan ya. Oke, dia menggambarkan bagikan permadani, jadi begitu tebalnya hijau daun-daunan ya. Penyanyi memandang alam dari kaki bukit yang begitu indah dan lestari, dia sangat mengagumi hal tersebut. Tuliskan perasaan imajinasimu saat menyanyikan lagu tersebut. Perasaan imajinasi, saya membayangkan lingkungan yang begitu indah, ya, sawah-sawah yang subur, ya, pohon-pohon ya, begitu asri ya, gunung-gunung kelihatan menambah suasana indah ya. Gunung di kejauhan ya terlihat sangat indah ya. Itu yang saya bayangkan ya. Ayo renungkan apa yang kamu pelajari hari ini. Hari ini kita belajar tentang dampak negatif ya terhadap perusakan alam. Dampak negatif ya perusakan alam. Ya, nilai apa saja yang aku ambil melalui pembelajaran ini? Kita bisa menilai bahwa kita harus menjaga
kelestarian alam. Ya, agar alam juga memberikan dukungan bagi seluruh kehidupan, agar alam tetap memberi dukungan pada seluruh kehidupan. Bukan hanya kehidupan kita, kehidupan hewan, kehidupan tumbuhan, ya. Serangga-serangga. Itu kita sebagai khalifah di muka bumi ini mengemban tanggung jawab untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Keterampilan apa saja yang kamu kuasai melalui pembelajaran ini? Bernyanyi, menjiwai isi sebuah lagu, ya, menjiwai isi sebuah lagu atau pesan sebuah lagu dari sebuah lagu. Apa yang kamu lakukan setelah melalui pembelajaran ini? Ya, berjanji pada diri sendiri akan sendiri, ya, akan selalu menjaga kelestarian alam. Kelestarian alam, ya, menjaga kelestarian alam. Pak Ali ini diprotes karena tulisannya nggak jelas. Oke. Nyanyikan lagu berjudul Memandang Alam di depan orang tuamu. Selesai menyanyi, mintalah pendapat dari mereka. Pembelajaran 6 akan kita pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.